pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada dengan hati mengucap syukur kami atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan, di mana kami datang untuk menghampiri tanah Tuhan, ibadah perjamuan kudus. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami. Demikian juga Tuhan, Abang yang akan menyampaikan firman-Mu, Roh Kudus mengurapi dari tempat yang maha tinggi. Sarana yang kami pakai Tuhan memberkati. Demikian juga untuk jemaat Tuhan yang mungkin masih di perjalanan ataupun di rumah Tuhan, pimpin sampai di gereja-Mu dengan penuh sukacita untuk sama-sama datang di hadirat Bapa, memuji dan memuliakan Engkau. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kami siap untuk peribadahan pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan.
Shalom Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terangkat dari kitab Bilangan pasal yang ke-20. Pembacaan dimulai ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Ibu bapak, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sabar dalam situasi dan kondisi apapun juga akan melahirkan berkat dari hari lepas hari. Akan tetapi ketika ketidaksabaran menguasai kita sehingga kita kehilangan kontrol diri, maka yang terjadi adalah penderitaan, penyesalan, dan korban yang tiada berkesudahan. Untuk itu ibu bapak saudaraku yang kekasih, mari tetap sabar dalam kondisi apapun juga. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita tetap sabar dalam kondisi dan situasi apapun juga. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, mari saya ajak ibu bapak saudaraku untuk melihat salah satu foto ini. Saya tunjukkan kepada ibu bapak saudaraku. Foto ini seorang gadis kecil dengan membawa obeng. Dengan tertawa lebar, di belakangnya ada mobil yang ditulis melalui obeng itu, memakai obeng itu, "I love my dad." Terjemahannya adalah, "Aku mengasihi ayahku." Kisahnya adalah ketika ayahnya yang sangat mengasihi keluarganya berusaha untuk membahagiakan keluarga itu dengan menabung sedikit demi sedikit dan akhirnya membeli mobil supaya keluarganya kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Saat sang papa bekerja, mobil pesanannya dikirim di rumah. Lalu betapa senangnya anak gadis itu ketika melihat mobil papinya datang. Itulah sebabnya ia mengekspresikan cintanya, kasihnya kepada papinya dengan mengambil obeng dan menulis di mobil itu, "I love my dad." Dan ia sangat-sangat bangga dengan tulisannya itu dan menunggu papinya datang. Dan ketika papinya datang, melihat mobil itu hatinya bersukacita. Tetapi ketika melihat anak gadisnya melonjak-lonjak sambil menunjukkan tulisan "I love my dad, I love my dad, I love my dad" dengan penuh kebanggaan, tiba-tiba wajah papanya berubah total. Langsung ia rampas itu obeng, lalu dipukulkan sekeras-kerasnya ke tangan anak gadisnya. Tentu anak gadisnya berteriak-teriak, "Ampun papi, ampun papi, ampun papi." Tetapi dipukul terus-menerus sebagai ekspresi kemarahannya karena mobil yang ditunggu-tunggu datang dan akhirnya rusak dengan tulisan itu. Dan akhirnya setelah puas memukuli tangan anak gadisnya dengan obeng itu, ayahnya lempar itu lalu masuk ke dalam rumah, meninggalkan anak gadisnya menangis dan berkelojotan di lantai. Mamanya datang membawa anak itu masuk ke dalam rumah. Dan anak itu sepanjang malam menangis dan demam. Dan ketika maminya berusaha berbicara dengan papinya, papinya berkata, "Biar kapok dia. Biar kapok untuk ke depan. Supaya jangan lagi merusak bagian dari rumah ini." 2 hari, akhirnya anak gadis itu dibawa ke dokter. Dokter katakan, "Maaf, silahkan dibawa ke rumah sakit," sambil menulis surat rujukan. Dan ketika papi maminya membawa ke rumah sakit, dokter memeriksanya dan berkata, "Maaf, tangan gadis ini, jari-jarinya bahkan tulang lengannya patah. Dan sekarang tidak mungkin disambung lagi karena terlalu banyak yang rusak. Nggak ada pilihan yang lain kecuali diamputasi." Maminya menangis menjerit-jerit. Papinya menangis juga.
Akan tetapi dokter tegas berkata, nggak ada pilihan yang lain. Kalau tidak ingin tangan itu membusuk dan akhirnya malah merusak seluruh kondisi. Dan akhirnya maminya serta papinya menandatangani operasi amputasi. Dan anak itu dibius dan diamputasi tangannya. Setelah anak itu sadar dan melihat tangannya terpotong, ia melihat papinya yang menangis, maminya yang menangis, dan berkata, maafkan papi, karena saya sudah membuat mobil papi cacat dan rusak. Tapi mengapa papi mesti mengambil tangan saya? Dan papinya menangis, menyesali dirinya. Dan penyesalan tinggal pada penyesalan. Karena ketidaksabarannya, ia kehilangan kontrol diri. Dan ia memukuli tangan anaknya. Dan anaknya mesti kehilangan tangan karena ketidaksabarannya. Hal yang sama dialami oleh Musa. Ketika itu Musa, ibu bapak saudaraku, datang kepada Tuhan karena umat Israel berteriak-teriak meminta air. Dan Tuhan katakan, Musa, berdiri di depan gunung. Katakan kepada gunung itu supaya memancarkan air demi namaku. Tetapi Musa kehilangan kontrol diri dan memukul bukit itu 2 kali. Dan yang terjadi adalah benar, air mengucur sedemikian deras. Tetapi Allah tidak berkenan. Sehingga hukumannya adalah Harun dan Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dan itu tentu membuat Musa sangat-sangat hancur hati. Penyesalan pasti, akan tetapi penyesalan hanya pada penyesalan. Karena Allah sudah mengambil keputusan untuk tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa betapa rindunya untuk melihat tanah perjanjian itu. Karena itu diimpikan dari kecil. Karena ia sadar ketika ia di istana Firaun, ia tahu persis bahwa ia bukan orang Mesir. Ia orang Israel. Dan dari orang Israel ia tahu bahwa bangsanya yang dijajah itu harus kembali kepada tanah perjanjian. Itulah sebabnya ketika ia mendengar bahwa Allah tidak berkenan ia masuk ke tanah perjanjian, ia mengungkapkan kerinduannya. Dalam Ulangan pasal yang ketiga, ayat 23 sampai yang ke-27, begini bunyinya. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebenaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu, dan tidaklah ia mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga, dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ibu bapak saudaraku, betapa hancur hati Musa. Tetapi hal itu sudah terjadi dan tidak bisa diputar ulang. Dan ia sadar itu semua karena ketidaksabarannya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita ambil komitmen untuk tetap sabar dan menguasai diri sepenuhnya dalam situasi dan kondisi. Supaya jangan sampai terjadi kepada apa yang terjadi pada Musa, kepada ibu bapak saya dan saudara. Apa yang terjadi pada papi yang harus memukuli tangan anaknya tadi pada ibu bapak saya dan saudara. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Yang pertama, ibu bapak saudaraku, pandang sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk setiap apapun juga yang terjadi. Baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Perhatikanlah ibu bapak saudaraku dalam kitab Bilangan
pasal yang ke-20 tadi, ayat yang kedua sampai yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon anggur, tanpa pohon ara dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Musa kehilangan kesabaran. Padahal ibu bapak saya dan saudara tahu, Musa adalah pribadi yang paling lembut di muka bumi ini. Akan tetapi ia bisa kehilangan kontrol diri dan emosi. Mengapa demikian? Rupanya ibu bapak saudaraku, ayat yang pertama menjelaskan itu. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Siapa Miriam? Miriam adalah kakak perempuan Musa. Miriam adalah cici Musa. Memang Miriam pernah memberontak kepada Musa, tetapi Tuhan membela Musa dan menghukum Miriam. Sekalipun demikian, Musa tidak pernah bisa melupakan bahwa Miriam adalah kakaknya. Dan ketika kakaknya meninggal, ia tentu bersedih hati. Dan kebiasaan umat Israel, kalau ada bagian keluarga yang meninggal, mereka meratapinya sampai 40 hari. Bisa jadi ibu bapak saudaraku, kejadian ini adalah setelah 40 hari dan Miriam selesai dikuburkan. Mereka bertengkar dengan Musa. Musa masih bersedih hati kehilangan cicitnya. Lalu sekarang ditekan-tekan oleh jemaah Israel yang dikembalakannya. Ibu bapak saudaraku, bisa dimengerti apabila Musa meledak kemarahannya. Tetapi yang dilakukan ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan tidak dikenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ibu bapak, mari kita memandang apapun juga yang terjadi pada hari-hari ini sebagai bagian dari kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan yang terburuk sekalipun, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Untuk itu, mari kita terima sebagai bagian dari kesempatan untuk kita menatar dan mengasah kesabaran kita. Hari ini untuk hari yang pertama, kita tidak beribadah secara tatap muka karena pemerintah sedang menerapkan PPKM. Untuk itu mari kita terima dan jalani PPKM ini dengan sebaik-baiknya. Kita beribadah dari rumah dan kita bekerja dari rumah. Memang harus diakui ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa pandemi ini membuat banyak kita kehilangan. Ada yang kehilangan bagian keluarga yang terkasih. Ada suami yang harus kehilangan istri karena istri meninggal karena COVID. Atau sebaliknya. Atau ada yang kehilangan kekasihnya yang meninggal karena COVID. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan penghasilan. Ada yang kehilangan kesempatan. Oleh sebab itu, sekalipun hal ini menyakitkan untuk kita semua, mari kita terima sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Sekaligus kita menerima sebagai bagian untuk menggenapi firman Tuhan yang mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara, hormatilah pemerintah. Mari kita hormati keputusan pemerintah dengan mengikuti aturan PPKM dengan sebaik-baiknya.
Mungkin penghasilan kita tidak seperti biasanya, mari kita terima. Kalau toh harus makan pagi dengan tempe, siang dengan tahu, sore dengan tempe lagi, mari kita terima sebagai bagian dari proses pendadaran atau kesempatan untuk kita mengasah kesabaran kita. Ingat, Musa gagal dalam hal ini. Jangan sampai ibu bapak saya dan saudara gagal juga. Doa saya, ibu bapak saudara dimampukan untuk tetap sabar dan mengendalikan diri. Terima sebagai bagian dari rencana Tuhan. Yang kedua, terima dan pandang sebagai kesempatan untuk menaati Tuhan. Sekarang perhatikan ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Langkah yang bagus ketika ditekan, ketika diteror, ketika diajak bertengkar oleh umat yang kehausan itu, yakni datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon petunjuk Tuhan. Mohon kehendak Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Akan tetapi ketika Tuhan perintahkan kehendaknya, lakukan dengan segenap hati. Dan itu yang gagal dilakukan oleh Musa. Yakni Tuhan memerintahkan nama Musa tetap dijaga harum dan penuh wibawa. Karena di sana dikatakan, ajak seluruh bangsa untuk ke gunung itu. Dan katakan kepada bukit itu, supaya memancarkan air. Lalu di sana ada kalimat tambahan yang Tuhan sampaikan. Saya baca ulang. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Lalu lanjutnya, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan menjamin bahwa engkau yang akan mengeluarkan air itu atas perkenanku, supaya nama baikmu, kewibawaanmu tetap terjaga. Akan tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Musa gagal mentaatinya. Doa saya dari mimbar ini, ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika masalah datang, ketika kesulitan datang, ketika air mata datang, ketika berbagai pergumulan menyerbu ibu bapak saya dan saudara, datang kepada Tuhan paling tepat. Tetapi jangan pernah lupa, ibu bapak saudaraku mencari kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti Musa. Musa memukul batu itu 2 kali. Seperti yang digambarkan dalam tulisan firman Tuhan ini. Perhatikanlah ayat yang ke-10. Ayat 9 lebih dulu. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Sampai di sini taat persis. Sekarang ayat yang 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, sekarang mari kita perhatikan ayat yang ke-22 dari pasal 20 bilangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun,
dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Ayat 25. Pergilah Harun dan Eliezer anaknya. Panggillah Harun dan Eliezer anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Perhatikanlah ibu bapak saudaraku, Musa tidak berontak kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, ia lakukan. Ia diminta oleh Tuhan untuk memanggil Harun maupun anaknya Eliezer, lalu naik ke atas gunung Hor. Lalu di atas gunung itu, Musa diminta menanggalkan jubah keimaman Harun, kakaknya. Musa melakukannya dan mengenakannya kepada Eliezer anak Harun yang adalah imam pengganti Harun. Mata Musa menyaksikan dan melayani kakaknya meninggal dunia sebagai konsekuensi dari kehilangan kontrol diri mereka berdua, sehingga tidak menghargai kekudusan Tuhan. Inilah yang saya maksudkan berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Musa? Perhatikanlah ibu bapak saudaraku di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa. 49. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di atas Moab di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah, di Kades, di padang gurun Sin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Musa diperintahkan oleh Tuhan naik ke atas gunung Nebo di puncak Pisgah, dan Tuhan perlihatkan tanah perjanjian yang tidak boleh dimasukinya. Dan Musa menjalani itu sebagai bagian dari kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang kita perhatikan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan.
Ibu bapak saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Musa sampai langkah terakhir. Tidak ada satu kata pun juga berontak kepada Tuhan, berhenti melayani atau ngedul karena tidak diizinkan untuk melihat tanah perjanjian yang diimpikannya bertahun-tahun. Karena Musa sadar persis karena satu langkah salah, yakni kehilangan kontrol diri. Akhirnya penderitaan, korban, dan penyesalan. Untuk itu, ibu bapak, saya dan saudara, jangan sampai kehilangan kontrol diri. Tetaplah menjalani hari-hari dengan penuh kesabaran. Karena tidak selamanya PPKM akan berjalan. Tidak selamanya wabah ini akan terus-menerus. Suatu saat wabah akan berakhir dan ibu bapak, saya dan saudara kembali kepada kehidupan normal dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Tetapi juga dalam perjalanan hari-hari di tengah PPKM ini, Tuhan sanggup memberkati ibu bapak, saya dan saudara. Oleh sebab itu, tetap sabar dan tetap kendalikan diri, karena Tuhan memberkati dari hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa pencipta langit dan bumi, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukuri untuk berita firman-Mu. Kami boleh mengerti betapa berbahayanya apabila kehilangan kontrol diri karena ketidaksabaran diberikan tempat. Maka yang terjadi adalah penyesalan, penderitaan, dan korban yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, ajar kepada kami, apapun yang terjadi, kami pandang sebagai rencana Tuhan. Dan di balik segala yang terjadi, entah yang membuat kami tertawa atau berduka, entah yang membuat kami tertawa atau menangis, selalu ada rencana yang indah dari Tuhan. Terpulang kepada bagaimana kami meresponinya. Dan ajar kepada kami juga untuk melihat bahwa sesuatu yang terjadi sebagai bagian dari kami untuk mengasah ketaatan kami kepada Tuhan. Musa kehilangan kesabarannya dan akhirnya memukul bukit batu itu 2 kali. Padahal Tuhan memerintahkannya hanya mengatakan kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Musa sedang emosi. Benar. Oleh sebab itu pelajarannya adalah ajar kepada kami untuk kami tidak mengambil keputusan penting ketika sedang emosi. Karena ketika kami emosi, kami mengambil keputusan, pasti salah. Oleh sebab itu, berikutnya, ajar kepada kami untuk menjadikan itu semua sebagai kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Musa contoh yang sangat-sangat konkret. Sekalipun tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian yang sudah diimpikan berpuluh-puluh tahun. Karena kesalahannya, dan ia tidak berontak kepada Tuhan. Ia tidak berhenti di tengah jalan, lalu meninggalkan pelayanan. Ia tetap setia, pengiringan akan Tuhan sampai ke garis akhir. Dan itu semua adalah kesempatan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Demikian juga dengan kami. Ajar kepada kami untuk tetap bergandengan tangan dengan Tuhan. Mengasah kesabaran kami dari hari lepas hari sambil menunggu melihat rencana baik Tuhan di tengah setiap yang terjadi. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga dimanapun juga kami tetap dalam kondisi mengendalikan diri dan berkat Tuhan sepenuhnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekarang kami siap memasuki ibadah perjamuan kudus. Berkenanlah Engkau memimpin sehingga kami semua menjalaninya dengan rasa hormat dan kagum sepenuhnya akan Engkau. Terpujilah nama-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat perjamuan kudus atas roti dan anggur yang sebentar kami akan meminumnya. Sehingga kami semakin mengasihimu, menghormatimu, mentaatimu, dan terus berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik, Ibu Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Akan tetapi karena ini mendadak dan darurat, sekiranya Ibu Bapak Saudaraku tentu tidak mendapat roti seperti ini. Tetapi apabila Ibu Bapak Saudaraku di rumah ada roti, ambillah roti apa saja. Kalau tidak ada roti, misalnya yang ada adalah singkong, tidak masalah. Kalau yang ada itu kerupuk misalnya, tidak masalah. Karena itu semua hanya lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk ibu bapak, saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita angkat roti kita bersama-sama. Dan kita siap memasuki perjamuan kudus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti. Kita angkat roti kita, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, makanlah. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan. Ibu bapak saudaraku, sekiranya di rumah ibu bapak saudaraku tidak ada air anggur, yang ada Sprite, pakailah Sprite.
Kalau tidak ada Sprite, yang ada air teh, pakailah air teh. Kalau tidak ada air teh, yang ada air putih, pakailah air putih. Itu tidak masalah, karena itu semua adalah lambang darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan ibu bapa saya dan saudara. Dan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Dan sekarang kita mengenang korban yang agung itu. Sudah itu ia mengambil cawan, angkat tangan dan cawan ibu bapa saudaraku, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati. Tuhan hadir di samping ibu bapak saudaraku semuanya. Firman-Nya dengan tegas mengajar kepada ibu bapak saya dan saudara. Ketahuilah, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan alam. Firman-Nya juga mengajar kepada ibu bapa saya dan saudara. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Artinya, Tuhan senantiasa beserta ibu bapa saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari sekiranya ibu bapa saudaraku ketika berdiri di altar Tuhan ini, ibu bapak saudaraku ada bagian tubuh yang sakit. Entah itu jantungkah, paru-parukah, ginjalkah, atau bagian tubuh yang lain. Taruh tangan kiri ibu bapak saudaraku pada bagian yang sakit itu. Saya sebagai hamba Allah akan mendoakan. Firman-Nya mengajar doa orang benar. Apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan berangkat dari kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Imani bahwa penyakit ibu bapak saudaraku
sudah dipakukan di tubuh Kristus di kayu salib. Sehingga ibu, bapak, saya dan saudara tinggal menikmati kesembuhan lepas kesembuhan. Silakan tumpangkan tangan pada bagian tubuh yang sakit. Lalu tangan kanan ibu, bapak, saudaraku silahkan diangkat. Kita satu dalam doa. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Bapa pencipta langit dan bumi, yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kepada kami, langit dan bumi akan berlalu tetapi tidak akan terjadi sebelum satu iota pun firman-Ku digenapi. Oleh sebab itu, firman-Mu juga mengajar kepada kami bahwa oleh bilurnya kamu telah sembuh. Oleh sebab itu, bagi anak-Mu yang tangan kirinya tertumpang di bagian tubuh yang sakit, tangan kanannya terangkat memberi sinyal kepadamu, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Aku percaya kepadamu. Oleh sebab itu, jadilah firman-Mu yang mengajar kepada kami oleh bilurnya. Baik ibu bapak saudaraku, diucapkan terima kasih untuk persembahan ibu bapak saudaraku semua. Baik itu persembahan rutin, persembahan persepuluhan, dan persembahan yang lainnya. Lalu berikutnya ibu bapak saudaraku dipersilahkan untuk mentransfer persembahan ibu bapak saudaraku semua ke rekening yang tertulis di warta jemaat kemarin. Lalu bagi ibu bapak saudaraku yang rindu mempersembahkan persepuluhan, dipersilahkan untuk mentransfer persembahan persepuluhan ibu bapak saudaraku ke rekening Gembala Jemaat yang kemarin sudah diinformasikan oleh Ibu Gembala. Lalu berikutnya hal-hal yang perlu diketahui bersama. Mengingat bahwa pemerintah sedang menerapkan PPKM. Oleh sebab itu, kegiatan peribadatan sepanjang minggu ini khususnya, termasuk di dalamnya persekutuan doa pagi, persekutuan doa panitia pembangunan gedung gereja hari Kamis, dalam sepekan ini berdoa di rumah masing-masing sebagai wujud dukungan kita kepada program pemerintah, karena kita adalah warga yang taat hukum sepenuhnya. Untuk itu sekiranya ada hal-hal yang perlu ibu bapak saudaraku tanyakan, dipersilahkan ditanyakan melalui WA Ibu Gembala Jemaat. Dan setiap pagi seperti biasa, renungan pagi akan disampaikan kepada ibu bapak saudaraku melalui WA. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang, sebab kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang, bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bangkit dan jadilah terang kemuliaannya. Bapa pencipta langit dan bumi yang kami sembah, kami puji di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Berkenalan Engkau mengembangkan tangan-Mu memberkati kami semua.
dalam keluarga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, lingkungan sosial kami, sehingga kehadiran kami dimanapun juga kami menjadi berkat. Berkat yang sama turun atas anak-anakmu yang tidak bisa mengikuti ibadah online ini. Biarlah semua diberkatilah oleh Engkau. Yang di dalam kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri, semua dalam berkat dan pimpinan. Engkau juga berkenan memberkati persembahan anak-anakmu yang sudah dipersembahkan dengan penuh sukacita. Berkenanlah Engkau menerima, menguduskan, dan memakai untuk mencukupi seluruh pelayanan pekerjaanmu. Sehingga semua mengerucut untuk kemuliaan nama-Mu, di mana Engkau memberkati anak-anakmu tiada henti. Diberkati oleh Tuhan untuk anak-anakmu yang sepanjang pekan ini mengadakan kegiatan terbatas baik di rumah maupun di luar secara ketat. Berkenanlah Engkau memberkati. Sehingga kami semua tanpa terkecuali mendukung program pemerintah dalam PPKM ini. Sehingga secepatnya COVID bisa dihentikan. Setidaknya bisa dihambat dan dikurangi sedemikian rupa. Sehingga tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Tetapi menjadikan kami semakin mentaatimu, menghormatimu, dan mengasihimu. Dan selebihnya Bapa di surga, kami mengakhiri peribadatan hari ini. Untuk itu bersama kami menengadahkan tangan kami, bersama kami menerima berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan kasih sayang yang manis dalam Roh Kudus, biarlah menyatu dalam hidup kami semua mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua membawa kami semua masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.